Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kiai Ahmad Sunarto. Beliau ini sebetulnya walaupun tidak tampil secara nasional ya, tapi beliau adalah pengarang kelas nasional. Jadi semua penerbit besar ada buku beliau, tebal-tebal segini, luar biasa. Termasuk saya juga punya buku beliau dan seluruh penerbit punya. Ya kalau bapak lihat buku terjemahan buku Umar macam-macam ya, itu kalau lihat Ahmad Sunarto Ahmad ya, ini beliau. Secara nasional dia nggak kenal. Tapi secara membaca buku, kopi buku, pasti kenal beliau. Pasti, penerbitan. Seluruh penerbit kenal. Termasuk Pak Waris, mana Pak Waris? Beliau ini tahu kan? Anda penerbit apa? Media. Ada buku beliau nggak? Referensi. Nggak bisa. Sebenarnya kalau penerbit dan yang senang baca mesti kenal beliau. Ya. Pertama itu, makanya kita syukuri bahwa malam hari ini kita datangi tidak orang sembarangan. Betul saya tidak katakan, nggak ngomong. Beliau ini adalah ahli di dalam keilmuan luar biasa. Kemudian yang kedua, beliau adalah ketua cabang NU Kabupaten Rembang. Ya. Itu bukan sebuah kedudukan yang rendah-rendahan ya. Ketua NU cabang Rembang, di mana Rembang ini adalah gudangnya para ulama. Kalau beliau menjadi ketua cabang NU, berarti ketua para ulama-ulama yang ada di Rembang, seluruh Rembang. Ya, kayaknya beliau memang orangnya sangat tawaduk. Ya. Nanti dia akan isi tausiah untuk kita. Ya walaupun tidak lama, dan sebenarnya beliau tidak begitu sehat. Ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau tetap sehat selalu, tetap bisa mengarang buku terus. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Kiai Haji Khotib sini Pak. Khotib Mabrur. Beliau ini seluruh saudaranya, sebagian besar saudaranya adalah para kiai juga dan punya beberapa pondok. Jadi di pojok sana beliau punya pondok, kakaknya di Tasik Agung juga punya pondok besar juga. Kemudian beliau di sini bantu saya di sini untuk mengampu pondok ini. Ya, beliau juga mengarang itu ya, tajwid. Ya. Jadi kalau panjenengan tahu nanti Al-Quran yang ada di penerbit Maksum, Al-Quran dan tajwid itu beliau yang menulis tajwidnya. Dan beliau hafid 30 juz. Istrinya hafid juga. Insya Allah pertemuan kita penuh barokah. Allahumma amin. Harapan saya seperti itu. Dan kita yang satu rahim ini, di samping dapat silaturahimnya, dapat ilmu para kiai, kebarokahannya insya Allah bisa kita bawa pulang nantinya. Insya Allah, mudah-mudahan dia mendoakan. Ya. Bapak dan Ibu, saya sekitar sedikit mencerita bahwa pondok saya ini, memang walaupun saya belum siap dengan yayasan, tapi nanti dengan yayasan, diantaranya dengan Al-Abidin. Ya. Pondok ini sebetulnya sudah cukup lama saya merintis. Dari saya memiliki tanah ya, dengan beransur-ansur. Kebetulan yang punya kamas saya, mas saudaranya Bu Umi, saya bilang, Mas, aku harap bikin pondok, tak tuku rumahmu, tak tuku tanahmu. Dia sarankan harap tuku bihani, dia mengenai tak jual, biro-biro tak jual. Tak kasihkan masyarakat itu. Kebetulan waktu itu ya saya memang punya uang banyak, ya tak ansur, bikin demi sedikit, kemudian terludaslah tanah ini. Dengan joglo ini yang masih pada waktu itu sangat tidak layak ini, karena rumah yang macam-macam dan seterusnya, di rumah macam-macam, sedikit demi sedikit kita rintis, ya, kita bangun pondok rumah asrama dulu. Kemudian rumahnya kiai, kemudian ini ya
Ini kalau bapak-bapak melihat kira-kira 4 tahun yang lalu ya Pak Latif, itu tidak mungkin berwujud seperti ini, ya. Asap, gelap, hitam dan seterusnya, karena memang dipakai untuk rumah. Ya, seperti itu saja. Pada waktu saya dandan-dandan itu ada orang Bali mau beli 300 juta, karena dia melihat kayunya bolong-bolong itu, dan justru bolong-bolong itu yang harganya mahal. Artinya sekian ratus tahun, dan memang betul. Itu dari Pak Lek saya, dari apa namanya, Pak Sud, Pak Sokran. Itu dari sebelumnya, berarti sekitar 100-an tahun lebih mungkin ya. Jadi joglo ini ditawarin, tapi saya tidak mau jual. Saya ingin bahwa joglo ini akan saya buat tempat anak-anak menghafal Quran. Ya. Karena itu, walaupun merintis dengan keadaan yang apa adanya, sedikit demi sedikit, kadang-kadang saya datang ke sini 1 pekan, nginep di sini, resik-resik itu dan dandan-dandan sama tukang dari Solo juga. Karena saya biasa dengan kerja dengan teman-teman yang ada di Solo. Ya ini untuk bangun ini. Ini kita angkat lagi lebih tinggi sehingga jadi seperti ini. Ya, cukup lama juga. Nah, nyapa punten, saya nanti kalau ngomong kalau banyak nanti riak, tapi mudah-mudahan tidak. Kenapa kita bangun? Kenapa saya berniat di bangun pondok? Terus terang saya katakan di bis bahwa memang saya tidak punya omongan. Berarti kesempatan saya cuma tinggal 2. Amal jariah meninggalkan pondok ini atau ilmu yang bermanfaat. Itu ya. 1 saya tidak mungkin punya lagi. Tapi pada ayat jelas ya. Artinya sudah umur, istri sudah di umur. Oleh karena itu saya memiliki keputusan saya akan menjual semua aset saya fokuskan di sini semuanya. Sehingga jadilah bangunan ini. Jadi salah satu aset tinggalan saya nanti cuma ini. Masih dia pakai kayak nanti kalau ada apapun, doa apapun, tolong saya dikatuki sama anak-anak, saya istri dan keluarga katuki. Selamanya, siapapun yang ganti, saya mohon jangan sampai saya terlewatkan untuk didoakan. Di samping itu, insya Allah anak-anak yang berharap bahwa adik-adik itu kalau bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bisa hafal semuanya. Amin, amin. Saya tidak banyak, saya cuma ingin, saya berharap 50 anak saja yang ada di pondok ini setiap tahun mungkin bisa menghafalkan khataman. Kalau udah 5-6 tahun lagi, 3 orang setahun, 3 orang setahun, kira-kira 20 tahun kemudian cukup banyak yang hafal yang keluar dari pondok ini, di mana itu bagian dari amal jariah Pak Kiai Khotib juga dan keluarga. Bapak dan Ibu, persoalannya sekarang adalah kenapa memang saya habiskan semuanya hanya sekedar untuk bergadai kepada Allah, berdagang kepada Allah, karena saya berprinsip bahwa semua yang kita miliki sekarang hanya untuk sekarang. Tapi setelah kita wakafkan untuk umat, kita berikan untuk agama, itulah yang tinggal untuk kita. Itu bagian daripada hidup kita. Makanya saya pernah diskusi sama teman, seorang ibu punya rumah besar, diwakafkan semua rumah itu. Dia cuma numpang. Dia bilang sama saya, itu terinspirasi saya. Dia bilang sama saya, Mas, aku wakafi semua rumah ini, cuma aku nunut untuk hidupku sampai mati, anak-anak yatim. Saya bilang kenapa begitu? Ya untuk apa lagi, dia bilang. Yang kedua untuk apa? Hisabnya saya di sana enteng. Saya tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya apa lagi. Saya masih punya rumah, masih punya 2 kebun, masih punya. Yang saya pikirkan bagaimana saya menjual itu dan saya selesaikan. Saya sudah siap rumah di pojok situ. Itu pojok situ. Tapi sayangnya tetangga-tangga saya bengok-bengok. Pak Zainal tak dungake omahe Pak Payu. Pojok pindah kok ini. Tonggo kelumen. Pojok pindah kok ini. Nah pindahlah. Pripun? Saya tidak tahu, mungkin teman-teman IPI juga yang muka Pak Zainal dan pindah Rembang kemarin. Saya sudah sediain itu tempat di situ. Ibu nginep di situ. Kalau butuh habis semua, saya ingin tinggal di sini, saya mati selesai semua. Jadi itu. Jangan dulu IPH ini. Jadi persoalannya adalah sekarang bagaimana kita memanfaatkan harta kita yang ada ini untuk bekal kita di sana. Selesai sudah semuanya. Karena apa? Rumah saya itu dekat kuburan. Ya mungkin Pak ya udah penasaran. Dekat kuburan sebelah saya kuburan. Saban pagi saya subuhan,
petang saya lewat kuburan dan saya melihat bahwa kuburan kuwi kok anak turunannya kok gak tahu resik-resik kuburannya, gak tahu ziarah segala macam. Saya berkesimpulan bahwa paling banter itu anak 2 keturunan kemudian sudah dia akan mendoakan orang tuanya lagi. Selesai. Nggak tahu simbai sopo simpan nggak ngerti. Kalau saya punya anak mungkin anaknya masih doakan saya. Atau mbak putu masih doakan. Setelah putu tidak ada lagi. Jarang yang ada. Paling doa bapak ada mbah dan seterusnya paling gitu. Muslimin wal muslimat dan seterusnya. Tapi khususan untuk simbah Zainal Abidin, simbah sopo itu tak lewat. Artinya kita punya aset anak pun belum tentu mendoakan kita seterusnya. Yang pada akhirnya tinggal itu ilmu yang kita manfaati dan amal jariah kita tinggalkan. Tapi saya tidak membela diri karena tidak punya anak, enggak begitu. Tapi itu analisa saya. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu, itulah motivasi saya kenapa membuat ini. Di samping itu saya birrul walidain pada orang tua. Kawin pondok juga omah kene. Siap yang Pak Khotim mesti ngerti apa yang itu. Siap yang. Sopo sing ngurus Pak Khotim, siap yang. Sopo sing ngurus Kak Narto, Pak Yai, siap yang. Saya cuma siap toh. Jadi beliau terus berdoa supaya pondoknya berjalan. Itulah motivasi saya kenapa saya bangun pondok ini dengan kesederhanaan yang ada. Dengan kemampuan uang yang ada, saya tidak minta pada siapapun kecuali mereka ngasih. Saya tidak pernah woro-woro apa bapak-bapak pernah dengar. Ayo kumpul uang, saya minta infak untuk bangun. Belum pernah. Nah, akhirnya saksi ya. Tapi ada murid-muridnya Bumi yang ngasih untuk Pondok Al Abidin. Siap. Yang kita terima. Jadi itulah proses pembangunan ini cukup lama. Ya. Dan saya sengaja gak kaitan resik-resik, gak kaitan resik semacam ini dengan tangan saya sendiri. Karena apa? Saya yakin bahwa setiap apapun yang kita lakukan, insya Allah akan diperhitungkan oleh Allah sebagai amal kita. Bapak dan Ibu, saya bukan apa-apa, cuma ingin mengajak yang punya harta yang berserakan di mana-mana itu, awas hati-hati ya. Sampai setelah meninggal jadi waris, kemudian ahli warisnya yang memiliki, bapak tidak memiliki lagi, dan harta itu tidak akan berfungsi lagi pada waktu kita meninggal. Kecuali yang sudah kita infakkan, kita zakatkan, dan seterusnya. Cuma itu aja yang bisa. Ini kok malah beli ceramah ini Pak ya. Nggak, ini sekitar riwayat ini. Sekali lagi mohon doa Pak ya, seluruhnya teman-teman, saya berlindung pada Allah. Saya tidak berniat untuk riak, ya. Tapi untuk memotivasi teman-teman semuanya. Ya. Kenapa? Saya yakin saya tidak banyak ngomong sama teman, tahu saya punya pondok di Rembang segala macam juga. Jarang saya ngomong, tidak pernah banyak orang-orang tertentu. Sampai mau berangkat tadi pun saya juga tidak banyak ngomong. Kalau saya punya pondok di sini, ya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan Allah melindungi saya dan keluarga saya, istri saya, bahwa kami bukan untuk riak, tapi jelas salah satu aset yang kami miliki cuma hanya ini nantinya. Ya, saya kira begitu Pak Yai. Ini saya mohon nanti setelah kita tausiah, ya, kemudian ada penyerahan sedikit dari teman-teman, bukan dari saya. Yang kasur saya sediakan 28. Jadi adik-adik, Caca, engkau nak tiubu nek kasur kae. Benpenak. Neng yo, ojo turu bablasan. Biasanya kayak kasur empuk turun di bablasan. Tak kayak bantal. Turun di Joko, bantal itu rusak mambu nih. Saya main masuk sing. Mosok pondok yang mambu kan itu pondok apa ya? Apa? Biba, sesuk aku tak tuku ke kasur. Tak umum ke pada teman-teman IPAI. Pondok Al Abidin butuh apa namanya? Infak kasur. Dodol itu kasur. Kemudian butuh Al-Quran. 2 pekan telah kumpul hampir 600 Quran. Nanti akan kita sebarkan kemana-mana. Tidak hanya di sini kita juga kasih Al-Quran, kasih apa namanya kasur. Kasur itu selama 5 tahun di ansur apa namanya? Di garansi tidak akan kempes. Ya, kalau kempes sih ngomong saya, tak ganti singannya. Luar biasa. Neng tadi, yo, ojo kebablasan ya Bu. Nek pondok Solo saya itu punya pondok di belakang rumah. Anak-anak itu jam 3 bangun sholat tahajud. Kemudian ngapal Quran, 3 tahun 15 juz cilik-cilik.
Sampai ini ono sing apal 15 tahun 15 juz durung. Pirang juz coba tak takok. Piro Mas? Piro Pak? Ya memang kadang sana sama. Mondok pagi sekolah. Ya, 3 tahun ada 5 juz tapi seterusnya. Karena apa? Karena metodenya belajar. Bangun jam 3 ya dan seterusnya. Saya berharap bahwa pondok ini juga seperti itu, membawa keberkahan anak-anak setiap jadi anak-anak yang hafid semuanya. Amin. Bahkan saya pernah janji kemarin, sopo sing hafid sik tak unggah ke unggah. Ternyata tak tunggu ya kalau sing hafid wis. Alhamdulillah malah pandemi, duit ora metu, situasi itu metu. Lho jenengan yo ora aku cacah ora apal yo unggah ke piye. Ya. Saya yakin yang mulai bahwa setahun ono sing 40 juz tak kumpul konco-konco yang masak YouTube tak angkat siap. konco-konco kulo ki biasa Siap. jak ngopo-ngopo ngulak duit yo iki wong sugih-sugih Pak kulo bakal ngopo siap mau apa siap gitu nah mau sedilo kok semono akeh bareng-bareng doa nah insyaallah barokah semua teman-teman yang ada di sini ya rezekinya lancar sing duwe utang dan utangnya selesai mesti banget tak juga sing utang cepat selesai mesti banget kami ini gua kalau utang tenang gua ora ngerti ya Allah anak baik mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat soalnya Pak ya saya sudah sediakan namanya makam taman surga PHI jadi yang kocok-kocok meninggal tak makamkan di sana oleh insyaallah nih kita betul-betul jadi taman surga bareng-bareng. Ya, amin. Ini semua ada punya di sana. Kita sediakan di sana ya. Udah punya kapling. Ya. Kemudian saya dengar ceramah, katanya orang muslim itu kok orang satu rumah masih sedia rumah tapi sedia sing terakhir. Rumah 2x1 disiapin. Nah, oleh karena itu saya sebagai ketua IPAI Kota Solo tak siapin sama teman-teman kan saya tahu tak siapin untuk kita sama-sama. Ada 500 lihat lah. Kita totok, kita kasih taman macam-macam. Itu aja sebentar ikut taman. Berapa ribu tanaman sudah dikasih, ini besok mau dikasih lagi. Ya. Masya Allah luar biasa. Kalau kita mau bergerak, insya Allah banyak yang akan bantu. Dan ikhlas punya. Dan ikhlas. Mantap. Ya. Bapak dan Ibu, itu hanya sekedar motivasi saja. Ya. Yang lebih pokok, kita akan menimba ilmu dari Pak Kiai Ahmad Sunarto. Kok jenenge Jawa? Ya ora apa-apa, tapi jenenge pinter. Itu ya. Kadang-kadang Ahmad Sunarto dikira bahwa Pak Khotib Mabrur itu kan wis cocok. Ahmad Sunarto ora niku itu dia kenal kok ora kan gitu. Tapi saya saksinya. Beliau luar biasa. Luar biasa. Namanya pengarang luar biasa. Takbir. Demikian Bapak dan Ibu. Itu malah wedang yang keluar. Saya yakin Bapak Ibu-ibu sudah pada ngeleh janjian ini. Tapi tak tahan sih. Saya pengen ngeleh sisanya. Karena kan kita udah jamaah. Nek ngeleh sisanya kemangannya oke. Ya Pak ya. Lapar rohaninya. Wah, nanti makan oke. Tapi deh lapar setengah lapar manis itu.